Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Manullah, NIM 1914201161. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yang pertama soalnya yaitu jelaskan mengenai dampak buruk dari implementasi penggunaan riba dan masyir terhadap perekonomian. Seperti yang kita ketahui, riba banyak menimbulkan bencana di berbagai negara karena mengambil keuntungan tanpa memikul resiko atas proyek usaha yang dikelola si peminjam adalah sebuah ketidakadilan dan ini dapat menimbulkan berbagai krisis. Karena itu tidak mengherankan jika banyak pakar ekonomi yang berkeyakinan bahwa krisis ekonomi ini disebabkan oleh sistem ribawi. Bunga secara faktual telah menimbulkan kemudaratan besar bagi manusia. Dampak buruknya yaitu yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kemudian soal nomor 2 yaitu jelaskan fungsi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada bank syariah dan sebutkan fatwa DSN terkait tabungan serta jabarkan akad apa saja yang digunakannya pada produk tabungan bank syariah. Tugas dari Dewan Pengawas Syariah yaitu memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah, menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank dan mengawasi proses pengembangan produk baru bank. Kemudian fatwanya, fatwa Dewan Syariah Nasional terkait tabungan. Yang pertama, tabungan ada dua jenis, yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Yang kedua, ada tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah, yaitu bersifat simpanan. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan. Kemudian tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Kemudian akad-akadnya, akad yaitu ada akad mudharabah, akad kerjasama antara pihak pertama nasabah sebagai pemilik dana dengan pihak kedua atau bank syariah yang berperan sebagai pengelola dana dengan membagikan keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Akad mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah, yaitu akad yang dilakukan pemilik modal dengan pengelola. Kemudian ada mudharabah muqayyadah, yaitu akad yang dilakukan pemilik modal untuk usaha yang telah ditentukan oleh pemilik modal dengan pengelola di mana nisbah bagi hasil disepakati di awal untuk dibagi bersama. Kemudian soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu jelaskan mengenai kendala pengembangan Baitul Ma'al wa Tamwil atau BMT. Di sini kendala pengembangan BMT ada 8. Yang pertama, akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Yang kedua, walaupun keberadaan BMT cukup dikenal, tetapi masih banyak masyarakat berhubungan dengan rentenir. Yang ketiga, beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya nasabahnya yang bermasalah. Kemudian yang keempat, BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai lawan yang harus dikalahkan, bukan sebagai partner dalam upaya untuk mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang ia hadapi. Yang kelima, dalam kegiatan rutin BMT cenderung mengarahkan pengelola untuk lebih berorientasi pada persoalan bisnis. Yang keenam, dalam upaya untuk mendapatkan nasabah, timbul kecenderungan BMT mempertimbangkan besarnya bunga di bank konvensional, terutama untuk produk yang berprinsip jual beli. Yang ketujuh, BMT lebih cenderung menjadi baitul tamwi daripada baitul ma'al. Yang ke-8,
Pengetahuan pengelola BMT sangat mempengaruhi BMT tersebut dalam menangkap masalah-masalah dan menyikapi masalah ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian soal nomor 4. Sebutkan perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi konvensional adalah produk asuransi dengan prinsip jual beli risiko. Nasabah dikenakan premi untuk mendapatkan imbalan berupa proteksi atas risiko yang mungkin terjadi dalam bentuk kesehatan atau jiwa. Asuransi syariah memiliki prinsip sesuai syariat Islam, yaitu berdasarkan asas tolong-menolong antar peserta, saling melindungi atau berbagi risiko di antara peserta asuransi. Perbedaannya ada beberapa, yaitu salah satunya prinsip dasar. Pada asuransi konvensional, pemindahan risiko dari peserta ke perusahaan adalah bersifat penuh atau risk transfer. Secara sepenuhnya, asuransi akan menanggung risiko atas nama tertanggung, baik untuk aset, kesehatan, ataupun jiwa. Ini tentunya menyesuaikan dengan catatan yang berlaku. Kemudian pada asuransi syariah, pertanggungan risiko adalah antara perusahaan asuransi dengan peserta, risk sharing. Peserta saling membantu dan tolong-menolong. Pengumpulan dana dikelola dengan cara membagi risiko kepada perusahaan dan peserta asuransi itu sendiri. Kemudian ada akad atau perjanjian. Pada asuransi konvensional, prinsipnya adalah akad tabaduli, yaitu akad jual beli. Akad ini dijalankan menurut syara, yaitu harus ada kejelasan hal-hal seperti pembeli, penjual, objek yang diperjualbelikan, harga, dan ijab kabul. Dalam hal ini setiap pihak saling memahami dan menyetujui transaksi yang terjadi. Untuk asuransi syariah, akad yang menjadi landasan adalah akad takaful, yaitu tolong-menolong. Jika terjadi masalah atau musibah pada salah satu peserta, peserta lain akan membantu dengan dana tabaru atau dana sosial. Kemudian yang terakhir ada pengawasan dana. Dalam asuransi konvensional tidak ada badan pengawas khusus tertentu untuk kegiatan dan transaksi perusahaan. Namun prinsipnya, setiap perusahaan asuransi resmi dan terdaftar harus menurut pada peraturan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dan kemudian pada asuransi syariah ada melibatkan pihak ketiga sebagai pengawas kegiatan asuransi, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi proses transaksi perusahaan agar tetap memegang prinsip syariah. DPS bertanggung jawab kepada Majelis Ulama Indonesia. Baiklah, itu saja yang bisa saya paparkan mengenai mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di UTS ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.